Dipercaya, ya. Tapi adik menambahkan kalau dia itu salah pilih hari, alias hari nikah, beli mobil, beli rumah, sehingga hidupnya itu sengsara. Karena dia mengenal orang ustadz yang tahu ilmu falak. Ya, itu. Yang salah adalah kepada adiknya dan ustadz yang memberitahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita kembali lagi akan ngobrol-ngobrol seputar pertanyaan teman-teman yang udah kita dapat di DM-nya Instagram Ayah di @ustadzujanto.official. Kembali lagi di Femcast, Family Podcast. Aku tanyain ya. Aku jawab ya, Nak. Siap. Oke, kali ini kita akan membahas pertanyaan yang langsung dari DM-nya Ayah. Jadi Silakan. kita akan filter dari sini langsung. Ya. Jadi Silakan. kali ini temanya random. Silakan. Oke. Random Mau buka dalam ya? Islam. Itu pertanyaannya random dalam Islam. Ya. Mau buka Instagram Ayah ya. Yo. Bentar. Tadi mana lagi? Pertanyaan pertama. Yo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon saya dibantu karena baru saja bertengkar dengan adik masalah renovasi rumah. Renovasi rumah, ya. Jadi adiknya minta untuk menunda renovasi rumah sampai tahun depan atau setelah Hijriyah dengan alasan kalau tahun ini bukan hoki saya atas dasar perhitungan ilmu falak. Nah, menurut adiknya ini akan mengakibatkan baik musibah di kemudian hari, baik Islam atau Kristen, karena kalau melanggar pasti kena karmanya. Nah, saya tuh tidak percaya begituan, Ustadz. Tapi udah betul tuh. Udah saya tanyain. Udah dipercaya. Ya. Tapi adik menambahkan kalau dia itu salah pilih hari, alias hari nikah, beli mobil, beli rumah, sehingga hidupnya itu sengsara. Karena dia mengenal orang ustadz yang tahu ilmu falak. Ya, itu. Yang salah adalah kepada adiknya dan ustadz yang memberitahu. Laisa minal Islam. Masalah gaib ini Allah berikan tahu kepada orang yang dikehendaki dalam pengertian Nabi aja tidak tahu tentang yang gaib. Di dalam surat Al-An'am sampai mengatakan aku tidak tahu mengenai gaib kecuali yang Allah beritahukan kepadaku. Nabi aja nggak ngerti. Nanti di dalam surat Luqman ayat terakhir manusia itu tidak tahu apa yang terjadi yang akan datang. Coba dibaca Luqman surat terakhir. Ayat Luqman. terakhir. Ya, ayat terakhir surat Luqman. Sisi gaib ini semuanya ada di tangan Allah. Mengenai hari kiamat, mengenai apa yang terjadi besok pagi, tidak ada satupun yang tahu. Itulah pentingnya kita menegakkan iman. Artinya orang iman itu bebas dari syirik. Syirik pertama adalah syirik di dalam akidah, yaitu syirik di dalam zat. Jangan sampai ada zat lain yang dituhankan dalam bentuk personifikasi, dalam bentuk spiritual, dalam bentuk apapun. Yaitu ada satu totem atau apa-apa yang diwujudkan dalam bentuk benda atau personifikasi dari Tuhan yang dikeramatkan. Dua, dinamisme. Dinamisme, kalau tadi animisme, yang kedua dinamisme, yaitu sifat Tuhan melekat pada benda-benda. Yang ketiga fil isti'anah, ini yang salah. Ini termasuk yang ketiga ini. Ya, fil isti'anah adalah dalam mohon pertolongan, dalam keselamatan harus pakai ini, harus itu. Nah, itu laisa minal Islam, ya. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Ya, kiamat hanya Allah yang tahu, ya. Dan dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Apa yang dalam rahim, ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Jadi besok pagi yang terjadi apa itu nggak ngerti. Jadi walaupun dia ustadz, walaupun dia kiai, tidak tahu apa yang terjadi besok pagi. Makanya kita tidak boleh percaya kecuali yang sudah dinas dalam Al-Quran. Misalnya nanti ada hari kiamat, besok ada, kapan nanti ada surga dan neraka, sesuatu yang gaib bagi kita. Tetapi itu sudah dinas dalam Al-Quran. Itu aja kita nggak tahu kapannya ya. Iya, betul. Ya, makanya tidak boleh percaya kepada itu semuanya. Dan itu yang benar adalah itu, yang salah adiknya tadi. Jangan meyakini itu. Itu tergelincir dan itu keberhasilan setan dalam menggoda akidah manusia, ya, itu. Kecuali kalau hitungannya rasional.
jangan bangun ini karena ini musim hujan misalnya. Ya, mau jangan nikah pada bulan ini karena ini bulan Ramadan. Ya, kasihan tamunya misalnya. Hemat kok tapi. Iya, silahkan hemat, tetapi itu sesuatu yang tidak pas ya hitungannya. Kalau begitu. Perhitungannya kayak gitu boleh. Boleh. Itu. Atau bukan berarti kalau wah nanti jangan menghadap ke barat karena sinar matahari akan banyak di sana, akan panas. Oke, silahkan saja. Feng Shui, iya. gitu. Iya, boleh. Ya, betul. Oke, dan seterusnya. Nah, termasuk nanti di mana kita akan mati, di mana itu. Jadi yang harus diluruskan adalah laisa minal Islam. Islam tidak mengenal hari baik, hari buruk. Kecuali dalam hitungan-hitungan yang rasional, hitungan-hitungan yang memang dibenarkan secara agama, misalnya ada perhitungan secara dohir atau memang secara ilmiah memang bisa diterima. Jadi ini jatuhnya sudah syirik ya? Nggak boleh percaya pada itu. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana caranya membayar hutang puasa suami yang sudah meninggal? Karena sebelum almarhum meninggal, setahu saya masih belum membayar hutang puasanya. Apakah saya harus membayar fidyah atau menyantuni kaum du'afa, Ustadz? Bayarkan fidyah. Jadi bayarkan fidyah untuk sejumlah puasa yang ditinggalkan. Bayarkan fidyah semampunya. Ya. Kalau nggak tahu berapa harinya? Ya makanya dibulatkan ke atas. Misalnya antara 11 hari apa 16 hari, buatkan aja 16 hari. Okay. Ya. Wa man tatawa khairan fa huwa khairul lah. Kalau kita lebihkan lebih baik. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya. Tadi aku lihat di TV ya. Ya. Itu ada berita tentang ada seorang anak meninggal, tapi nggak langsung dikubur, tapi disimpan di rumahnya sama keluarganya. Ya. Itu gimana hukumnya? Karena kan setauku kalau meninggal itu disegerakan di penguburannya. Pertama, memang hak orang Islam kepada orang Islam yang lain ketika dia sudah meninggal, maka dirukuni jenazah secara segera. Pertama, wajib orang Islam yang lain itu merukuni dengan memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkannya, itu disegerakan. Ketika penundaan itu dalam waktu yang wajar, artinya ada audit sosial. Misalnya malam jam 12 malam bukan berarti jam 1 malam langsung dikuburkan. Penundaan nanti nunggu besok sudah agak terang, itu nggak ada masalah. Artinya ketika malam ditunda besok itu nggak ada masalah. Atau pagi nanti sorenya masih dalam tolerasi lah. Artinya pagi karena mungkin saudaranya belum ada datang biar nanti nggak kecewakan itu. Tapi sampai berhari-hari itu laisa minal Islam. Kenapa? Karena hadisnya kalau ada orang meninggal segerakan penguburannya supaya dia segera bertemu dengan amalnya. Karena amal kebaikan itu akan menunggu kita di alam kubur. Maka biarkan, jangan kau hambat, jangan disegerakan untuk, dan begitu sunnah Rasulullah. Yang kedua, bahwa kalau ada keyakinan, karena ada diantaranya keyakinannya supaya nanti ruhnya kembali. Tidak ada. Islam tidak mengenal ruh gentayangan, apalagi kembali ke hidup. Jelas gitu. Tidak, reinkarnasi nggak ada. Sekarang dibaca surat Az-Zumar ayat 42. Di mana orang kalau sudah mati, itu nyawanya digenggam Allah dan tidak ada kembali. Apalagi nempel ke batu, kayu, binatang, sinkritisme tidak ada, reinkarnasi tidak ada. Ayat 42. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Ya. Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Ya, tidur itu nyawanya dipegang Allah. Makanya kita tidak kuasa apa-apa. Makanya orang tidur itu segala kesalahannya tidak dianggap salah. Misalnya tidur mimpi main sepak bola, nendang bola ternyata yang tendang istrinya. Nah, istrinya cedera, tidak bisa dihitung sebagai dosa karena dia nyawanya sedang itu. Kecuali kalau pura-pura tidur ya, gitu ya. Kalau orang tidur itu terangkat pena. Jadi ketika orang mati nyawanya digenggam Allah, orang tidur digenggam Allah. Cuman kalau tidur dikembalikan. Ayo dilanjutkan. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Ya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ayat ini bicara tentang bagaimana orang meninggal itu ruhnya sudah dipegang oleh Allah dan tidak akan kembali ke dunia.
Dan perjalanan itu pasti. Orang dalam kandungan itu nanti akan lahir ke dunia. Setelah dunia akan ke akhirat dan tidak balik. Misalnya kita hamil, keluar kok lahirnya cacat, masukkan ke perut. Nah, nanti bayinya mati, ibunya juga mati. Kalau nggak percaya silahkan buktikan. Nah, nanti kalau ada orang lahir kok kurang cakep ya, ini kok gelap ya, nah, terus masukkan lagi, mau kasih resleting situ, masukkan, insya Allah bayinya mati dan ibunya yang mati, itu. Jadi itu malah kayak menentang proses alamnya. Iya, makanya kalau sudah meninggal jangan disimpan, memang disegerakan. Jadi satu keyakinan yang salah, kedua beda dari segi syariah. Syariahnya disegerakan, yang disegerakan tidak hanya jenazah untuk dikubur, sholat pada waktunya kalau udah adzan, berpuasa segera berbuka kalau sudah mulai adzan maghrib, demikian warisan segera dibagi biar nggak ada fitnah. Janda kalau dilamar orang yang sudah ini, karena apa? Karena itu akan membawa fitnah kalau nggak disegerakan. Apalagi ini kalau menyimpan jenazah sampai bau, itu kan sangat mengganggu orang lain. Orang Islam kok sampai ganggu orang lain, ya gitu. Jadi malah double-double. Iya, iya. Kayak gitu juga termasuk syirik. Iya, syiriknya karena keyakinan yang keliru tadi. Iya. Karena dikiranya akan mengembalikan. Iya, iya betul. Tidak ada orang mati itu bisa al mautu wahid, kulunas mati itu satu, tetapi banyak sebab. Rasulullah mengatakan al mautu babun kulunasiyat kuluha. Kematian itu kayak pintu, semua orang memasukinya dan tidak bisa keluar. Ya, jadi kalau udah masuk ke situ nggak keluar. Kalau keluar semuanya pengen balik. Pengen balik bukan untuk apa-apa, bukan untuk renovasi rumah, enggak. Tapi baliknya itu untuk beriman dan amal soleh. Nah, itu makanya ayat dalam surat Al-Munafikun ayat 10 coba dibaca. Al-Munafikun ayat surat ke-62, Munafikun ayat Al-Munafikun ayat 10, semua orang pengen balik ke dunia, tetapi tidak mungkin. Ya. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah satu di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Iya, dia ingin beramal soleh, dan dia ingin sedekah kalau bisa kembali, tapi tidak bisa. Ditunda saja nggak bisa kok. Itu ditunda. Itu sudah terlanjur putus kepalanya, wah ditunda kembalikan lagi enggak bisa. Jadi kematian itu kalau udah diabut nyawanya tidak, maka tidak ada konsep orang yang hidup kembali, enggak ada. Kalaulah dia hidup bukan berarti dia mati, hanya mati suri. Kalau mati suri itu emang kayak gimana? Ya mati suri itu dia orang pingsan saja, orang nggak sadar. Ada kan orang nggak sadar sampai berhari-hari, bisa kayak saja. Koma gitu. Ya koma, belum titik. Nah, kalau udah titik nggak bisa balik. Kalau masih koma tanda tanya masih bisa. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Permisi Ustadz, saya seorang non-muslim. Bolehkah saya bertanya?